Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saniatus Solihah, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, yang mana saya memenuhi tugas terkait dengan pengembangan media dengan membuat video interaktif, di mana video itu berkonsep video yang berisikan saya menjelaskan materi terkait dengan sujud sahwi, yang mana interaktif dengan siswanya itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan ada di sela-sela atau di tengah-tengah di setiap materinya. Nah, mungkin itu sebagai pembuka dari media yang akan saya tampilkan. Kurang lebihnya semoga media ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di season belajar bersama Kak Sani. Oke adik-adik semua, di season ini kita akan belajar tentang sujud sahwi. Oke, sebelum kita mulai apa itu sujud sahwi, kakak akan bertanya dulu. Kalian sudah tahu dan pernah apa itu sujud sahwi? Oke teman-teman, adik-adikku semuanya, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita ragu, lupa, atau kelebihan rokaat, lupa ketika kita rokaatnya sudah berapa, ragu sudah ke rokaat berapa, lupa ketika kita melakukan tasyahud awal, qunut, dan sunnah-sunnah arba'at lainnya. Maka di akhir ketika sholat kita sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Sahwi adalah sujud yang kita lakukan ketika kita lupa, ragu, dan kelebihan rokaat atau sunnah-sunnah yang ada dalam sholat yang kita lakukan. Sudah paham teman-teman semua? Ketika teman-teman lupa dalam rokaatnya, sunnah-sunnah arba'atnya, atau kelebihan rokaat, apakah kita wajib melakukan sujud sahwi? Maka Rasulullah SAW itu bersabda, apabila kamu lupa dalam rokaatnya atau kelebihan dalam rokaatnya dan kamu ragu-ragu akan hal itu, maka buanglah keraguan itu dan yakinkanlah dengan mengambil dua sujud di akhir ketika tasyahud akhir. Nah, yang dimaksud dengan dua sujud di tasyahud akhir ini adalah yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi. Oke teman-teman semua, adik-adikku semua, sebab-sebab yang diharuskan mengapa sih kita melakukan sujud sahwi? Sebenarnya tadi kakak sudah menjelaskan ya di bagian awal, namun akan kakak rincikan lagi sebab-sebab mengapa kita harus melakukan sujud sahwi. Yang pertama, berkaitan dengan lupa. Lupa tidak melakukan tasyahud awal, lupa tidak melakukan doa qunut, dan lupa ketika tidak melakukan sunnah-sunnah arba'at. Apa sih itu sunnah arba'at? Apa sih itu sunnah arba'at? Jadi sunnah arba'at itu adalah sunnah yang mendekati wajib. Seperti contohnya yaitu tasyahud awal, duduk tasyahud awal, berdiri ketika qunut, membaca doa qunut, dan membaca sholawat ketika tasyahud awal. Jadi inilah macam-macam sunnah arba'at. Ketika kita lupa untuk membaca atau melaksanakan sunnah-sunnah ini, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Setelah itu yang kedua, ada berkaitan dengan keraguan-raguan. Kita ragu ketika mau di rokaat terakhir untuk melakukan tasyahud akhir, kita ragu-ragu apakah ini rokaatnya sudah pas 4 rokaat atau sudah kurang ya. Nah, maka alangkah baiknya kita menambah rokaat, lalu di akhir kita melakukan sujud sahwi untuk meyakinkan diri kita atas keraguan yang kita rasakan di rokaat awal tadi. Nah, setelah itu lupa sudah, ragu-ragu sudah, lalu kita kelebihan
rakaat. Ketika kita sholat dan sadar bahwa kita melakukan lebih dari rakaat yang seharusnya, misalnya di sholat maghrib itu ada 3 rakaat, kita kelebihan 1 menjadi 4 rakaat, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Oke teman-teman semua, bagaimana sih teman-teman cara melakukan sujud sahwi? Nah, tata cara melakukan sujud sahwi yang pertama, ketika kita sudah sampai di tasyahud akhir, maka kita selesaikan dulu bacaan tasyahud akhirnya. Setelah itu kita membaca takbir untuk melakukan sujud yang pertama. Dengan membaca apa ketika sujud? Subhana ma layanamu wala yasu. Setelah itu kita takbir lagi untuk duduk di antara 2 sujud. Setelah itu kita takbir yang kedua dengan membaca bacaan yang sama seperti tadi, Subhana ma layanamu wala yasu. Setelah itu kita takbir untuk duduk tasyahud akhir, lalu melakukan salam. Seperti itu ya tata caranya. Oke, lalu setelah itu materi yang terakhir, pembahasan yang terakhir yakni tentang hikmah yang kita dapatkan ketika kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama, dengan melakukan sujud sahwi, kita akan menjaga kesempurnaan ibadah sholat yang kita lakukan. Yang kedua, ketika kita melakukan sujud sahwi, kita akan melakukan secara tidak sadar, kita akan meyakinkan diri kita, mengimani diri kita bahwa hanya Allah lah yang sempurna. Manusia itu tempat penuh lalai dan kelupaan, sehingga kita tidak akan ada rasa sombong, rasa merendahkan makhluk lain, tapi kita akan merasa tawadhu bahwa hanya Allah lah yang maha sempurna dan kita ini adalah hamba yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan ketidaktahuan, sehingga kita akan meyakini diri kita bahwa manusia itu tidak pantas untuk melakukan sebuah kesombongan. Nah, yang ketiga, yakni ketika kita melakukan sujud sahwi, kita akan melatih diri kita, merefleksi diri kita untuk selalu berusaha khusyuk, teliti ketika kita melakukan ibadah sholat. Sudah paham teman-teman semua? Ada yang mau ditanyakan? Nanti di akhir kakak akan memberikan link Google Form untuk kalian melakukan refleksi atau asesmen yang mengukur diri kalian apakah sudah paham terkait dengan materi sujud sahwi atau tidak. Maka nanti di akhir di Google Form kakak akan menyediakan kolom untuk kalian bertanya pertanyaan-pertanyaan atau materi-materi yang belum kalian pahami. Sudah paham ya? Sampai jumpa teman-teman semua, adik-adikku semua. Sampai jumpa di season belajar Kak Sani selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.